konsolidasi organisasi bahwa kita sebentar lagi akan menghadapi musda di Kabupaten Kampar. Tentu kami dari DPD 1 melakukan konsolidasi sampai di tingkat PK. Tujuannya adalah bagaimana mendukung musda ini nanti ke depannya. Terutama memang musda ini adalah sebagai bentuk dan alat kita untuk meregenerasi kepemimpinan di Partai Golkar ini. Dan kami berharap dengan terpilihnya ketua Golkar ke depan, itu harapan kita Partai Golkar juga semakin baik dan semakin besar. Dan ini adalah juga musda rekonsiliasi kita. Bagaimanapun juga Golkar ini harus solid dan harus terkonsolidasi. Tentu harapan kami dengan terpilihnya ketua baru ke depan bisa membawa panji-panji Golkar bisa menang di pemilu legislatif 2024 dan termasuk juga pilkada 2024 nanti di Kabupaten Kampar. Ya, seperti itu. Bang, mungkin terkait untuk musda, ini apa langkah yang akan dilakukan oleh DPD Golkar sendiri? Apakah membuka penjaringan atau seperti apa? Ya, tentu kita sesuai dengan mekanisme dan aturan organisasi, sesuai dengan Juklak dan PU 02 terkait dengan organisasi kita. Ada mekanisme dan tahapan-tahapan di dalam musda, ya, termasuk juga proses penjaringan dan segala macam ini juga ada diatur dalam aturan organisasi kita. Dan harapan kita sebelum tanggal 31 Agustus ini konsolidasi melalui musda ini bisa diselesaikan. Tentu ini terbuka, terutama yang memenuhi standar yang disesuaikan dengan Juklak dan PU kita. Ya, ada namanya proses penjaringan, di sana mungkin ada juga verifikasi peserta, kemudian juga ada penyampaian visi dan misi dan segala macamnya. Ini sudah diatur dalam Juklak dan peraturan organisasi kita. Apa syarat untuk bisa menjadi calon ketua DPD? Ya, dukungan minimal 30% dari peserta. Kita ini unsur peserta itu terdiri dari pengurus kecamatan, kemudian juga DPD fungsioner, kemudian juga ormas mendirikan dan ormas didirikan, kemudian juga ada sayap partai. Itu ada NPG dan KPPG, kemudian juga ada One Heart Dewan Pertimbangan, kemudian ada DPD 1. Kita juga kecamatan 27 suara kita semua. suara. Dan siapapun yang terpilih tentunya ini punya tanggung jawab moral bagaimana membesarkan partai. Tadi kami sudah sepakat bahwa musda yang akan kita laksanakan dengan musda yang kondusif, aman dan lancar, dan komitmen kita adalah dengan melalui musda ini proses membesarkan partai ini menjadi kewajiban sebagai ketua partai nanti kita depankan. Jadi seperti itu. Paling kita ada konsolidasi sebenarnya sebagai partai besar Golkar ingin tipe-tipe kepemimpinan untuk memimpin Kampar ke depan lagi. Dari sejarahnya Golkar tidak pernah kalah di Kampar Utara. Pada pemilu kemarin kita di DPRD Kampar ada perubahan kursi. Dan bagaimana kriteria kepemimpinan Golkar ke depan yang diharapkan oleh DPD? Yang pertama memang seperti yang kami sampaikan bahwa ini adalah sebagai media rekonsiliasi kita membesarkan partai, media konsolidasi kita membesarkan partai. Itu harapan kami, ketua yang terpilih nanti harus mampu merajut seluruh stakeholder yang ada. Kita ini partai besar, penuh dengan dinamika, dengan berbagai macam-macam orang di dalamnya. Tentu harapan kami, ketua Golkar ke depan ini bisa menyatukan seluruh elemen yang ada di Partai Golkar. Nah, penyatuan inilah yang kita sebut nama soliditas. Dan solid itulah maka kita bisa konsolidasi dengan baik. Harapan kita tentunya ini pemerintahan kita, ya, baik itu dari Kabupaten Kampar maupun pemerintah provinsi harus didukung bersama oleh Partai Golkar. Karena bagaimanapun juga Partai Golkar ini hari ini adalah partai penguasa. Di Kampar kita bupatinya adalah orang Golkar, Pak Gubernur juga orang Golkar, harus sinergis kita. Dan tentu harapan kami pemimpin Partai Golkar ke depan, ya, ketua Golkar kita ke depan harus mampu membangun sinergisasi antara pemerintah juga dengan Partai Golkar. Tentu kriteria kita, ya, sesuai dengan Juklak dan PO kita, tentu orang yang menjadi kader Partai Golkar kemudian juga akan dapat minimal 30% dari pemilik suara, kemudian juga punya aksesibilitas dan elektabilitas juga di dalam rangka konteks misalnya, ya, paling tidak dia bisa merangkul seluruh elemen-elemen yang ada di Partai Golkar. Paling tidak harapan kami ketua Golkar ini harus mampu, ya, tidak menenangkan merangkul seluruh kader-kader kita di Kabupaten Kampar ini. Terkait masalah ada nggak di dalam ADRT Partai Golkar itu sendiri
bahwa mantan narapidana kasus tidak pidana korupsi boleh nggak mencalon sebagai calon ketua DPD Kampar? Ya, tentu kita ada aturannya seperti itu ya. Terkait dengan nanti ada surat pernyataan dan segala macam itu ada di dalam diatur dalam juga kita. Jadi seperti itu. Berarti otomatis nggak boleh mencalon? Kita di dalam aturan Partai Golkar tentu ada namanya surat pernyataan yang terbaik juga, termasuk juga sudah pernah terlibat ketika SKI misalnya dan segala macamnya. Nah, terkait dengan aturan main nanti biarkan saja nanti teman-teman media yang memverifikasinya ya, nanti SC juga memverifikasinya jelas. Teman-teman sekalian ya, kami perlu sampaikan bahwa kita ini terbuka, proses penjaringan juga kita terbuka. Siapapun yang merasa kader Golkar, yang punya kriteria dan merasa mampu untuk membangun partai kita ini ya, kita silakan siapapun itu. Kalau memang misalnya nanti ada hal-hal seperti itu ya, nanti kan ada proses diverifikasi oleh teman-teman OC dengan SC nanti. Kira-kira Bang sejauh ini udah berapa kandidat yang telah mendaftar Bang? Ini proses penjaringan juga berkembang, jadi belum bisa kita pastikan siapa orang-orang mencalon ya. Proses aja belum lagi. Kita ini ingin membuat sebuah semangat kebersamaan itu ya, bahwa memang Partai Golkar ini adalah partai besar dan target kita adalah menang di pemilu 2024, termasuk juga menang pilkada dan pilpres besok ke depannya. Dan ini hanya bisa dirajut ya kalau dengan kebersamaan, kompak dan solid. Ya, ibarat sebuah sapu tadi, kalau kita satu-satu kita gampang dipatahkan. Tapi kalau kita merajut bersama-sama, kita kompak, saya yakin target dan agenda politik kita ini bisa kita capai. Dan ini tidak muluk-muluk. Golkar ini basisnya di Kampar. Sejarah kita adalah Kampar ini adalah lumbung suara kita. Tentu apa yang kita targetkan ini sesuai dengan apa yang menjadi realita kita. Kira seperti itu. Jadi Diklat 02 2020 itu tentang tata cara pelaksanaan musyawarah itu pada semua tingkatan itu ada syarat bakal calon maju itu sekurang-kurangnya dia aktif di Partai Golkar itu 5 tahun sebagai pengurus, baru bisa dia diajukan sebagai calon. Itu paling penting itu. Aktif selama 5 tahun. 5 tahun. Dia artinya dia pernah baik di satu atas tingkatnya, sedang di tingkatnya atau di bawah di tingkatnya. Yang penting dia tercatat 5 tahun. Kemudian dia pernah mengikuti diklat partai. Syarat penting itu, tidak bisa diabaikan. Nah, Ada lagi? satu lagi ini untuk Ketua DPD 2 Kampar. Menjelang musda ini Pak Ketua, apa harapan dan himbauan Pak Ketua terhadap kader-kader terbaik Partai Golkar itu tersendiri menjelang musda ini dilakukan? Tadi kan saya sampaikan juga dalam arahan-arahan saya sama kader Golkar di kecamatan ya, jaga apa kan stabilitas ya, kita kompak kan, yang sudah ini berjalan sesuai dengan amanah partai, jangan sampai gagal gitu kan. Insya Allah lah, karena kan penuh dengan dinamika nih, kayak apapun persoalannya, ombak gelombangnya, ya insya Allah kan selesai, nggak ada yang bisa diselesaikan. Ini kan maju gitu, itu musda-musda yang ada di Riau mungkin kalau Kampar ini yang paling kencang gitu anginnya gitu kan, seksi gitu kan, jadi alhamdulillah bisa kita selesaikan gitu dengan musyawarah mufakat dan kebersamaan ya alhamdulillah saling menerima gitu ya. Rasa seperti itu. Oke, Bang, hadir senior Bang Kaneri. Ini akan ada beberapa nama yang muncul akhir ini menjelang musyawarah. Mungkin apa pesan-pesan kita sampaikan kepada beberapa nama ini? Memang tidak sebutkan nama pada hari ini, tapi ada beberapa nama yang bakal bertarung. Kalau kami, agenda kami kemarin rekonsiliasi. Artinya rekonsiliasi itu ada niat baik ingin membesarkan partai Golkar ini, ya kan? Kan banyak calon yang mau maju nih, ya kan? Tuan-tuan sudah tahu. Rekonsiliasi konsepnya bersama-sama aja.
maksud saya itu bersama-sama mungkin punya pandangan visi yang sama. Politik ini kan soal negosiasi, soal bagaimana membangun konsensus, ya kan? Kalau cocok si A di sini, si B di sini, si C di sini, udah bangun kabinet rekonsiliasi. Misi besarnya Golkar Kampar merebut kembali anak pileg 2024 yang hari 6 kursi harus kita naikkan menjadi 11 kursi. Begitu. Bang, satu lagi bang, mohon maaf. Nama tadi bang dan jabatan di partai? Ya, yang sebelah kiri saya Bang Zulpan Heri, Ketua Bapilu Provinsi Riau. Ini Bang Ong Fikri. Ya, saya Ihsan, Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Provinsi Riau. Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Provinsi Riau. Ya, terima kasih teman-teman media. Ada lagi? Kalau tidak ada kami ada ketemu lagi ini. Terima kasih ya. Oke, Bang. Ya.